Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang distorsi informasi dan bullwhip effect yang beranggotakan Ahmad Budi Ma'arif, Tiara Aditya, Indra Jofat, Ahmad Fathul Alim, dan Nur Fauzi. Saya akan menjelaskan tentang bullwhip effect. Di dalam bullwhip effect itu ada distorsi informasi, adalah salah satu sumber kendala dalam menciptakan supply chain yang efisien. Seringkali informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun dari order dari toko penyalur ke pabrik jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pola permintaan dari konsumen tersebut. Fenomena di mana permintaan yang sebenarnya relatif stabil di tingkat pelanggan akhir berubah menjadi fluktuatif di bagian hulu SC, dan semakin ke hulu peningkatan tersebut semakin besar dinamakan bullwhip effect. Dan contoh bullwhip effect itu ada kebanyakan SC sebenarnya mengalami fenomena ini, tetapi besar kecilnya berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Dan contoh produknya itu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Garam bisa dipastikan konsumsi garam dari hari ke hari tiap individu tidak jauh berbeda. Dan yang kedua itu ada jika diagregasikan untuk jumlah individu yang cukup besar, permintaannya pasti sangat stabil dari hari ke hari. Dan yang ketiga itu namun tidak berarti order dari toko atau retail ke penyalur dan juga dari penyalur ke pabrik menunjukkan tingkat stabilitas yang sama. Dan selanjutnya ada penyebab bullwhip effect. Di dalamnya ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya bullwhip effect itu. Menurut Lee dan kawan-kawan 1997 mengidentifikasikan 4 penyebab utama dari bullwhip effect, yaitu yang pertama demand forecast updating, pembaruan dalam ramalan permintaan, dan yang kedua order batching, dan yang ketiga fluktuasi harga, dan yang keempat itu rationing dan shortage gaming. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan demand forecast updating. Yang pertama itu ramalan diperlukan untuk membuat keputusan jangka panjang atau jangka menengah dan jangka pendek di perusahaan. Dan yang kedua itu tingkat akurasi ramalan biasanya meningkat ketika semakin mendekati periode yang diramalkan. Karena informasi seperti order dari pelanggan, situasi pasar, dan lain menjadi semakin jelas. Dan yang keempat itu untuk mengakomodasikan informasi dan pengetahuan terbaru ke ramalan, setiap saat perusahaan harus melakukan pembaruan updating terhadap ramalan tersebut. Pembaruan tersebut mengakibatkan variabilitas order yang dipesan lebih besar dibandingkan dengan variabilitas permintaan yang diterima dari akhir pelanggan. Dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman kita. Jadi order batching itu order yang dilakukan dengan alasan skala ekonomis dalam proses produksi dan pengiriman. Berdasarkan prinsip EOKI, ukuran pesanan yang terlalu kecil akan mengakibatkan ongkos pesanan yang terlalu besar. Produksi menggunakan sistem batching karena ongkos setup biasanya mahal, pengiriman jasa tidak ekonomis. Bila dilakukan dalam ukuran kecil, terutama jika jaraknya jauh, pengiriman pelanggan akhir yang relatif stabil dari hari ke hari akan berubah menjadi order mingguan atau 2 minggu dari retail, sehingga pusat distribusi akan menerima orderan lebih fluktuatif dibandingkan permintaan yang dihadapi retail. Seterusnya itu fluktuatif harga. Jadi fluktuatif harga itu apa yang akan Anda lakukan sebagai manajer sebuah retail apabila supplier Anda tiba-tiba memberikan diskon 10%.
Jadi untuk produk-produk tertentu, pastilah Anda akan melakukan forward buying, membeli lebih awal sebagai respon terhadap penurunan harga yang sifatnya temporer. Seterusnya, hal tersebut mengakibatkan volume penjualan meningkat bahkan melebihi prediksi pusat distribusi. Akibatnya pusat distribusi akan memesan dalam jumlah yang banyak ke pabrik. Pabrik merespon dengan meningkatkan aktivitas produksi, yaitu lembur, subkontrak, memesan tambahan bahan baku ke supplier. Seterusnya itu fluktuasi harga. Jadi fluktuasi harga itu apa yang terjadi pada saat material akan dikirim dari pemasok ke pabrik. Penurunan harga sudah berakhir dan retail maupun toko sedang memiliki stok yang cukup banyak. Mereka juga tidak akan memesan lagi dalam waktu 2-3 bulan karena permintaan konsumen akhir sebenarnya tidak berubah. Pabrik yang sudah melakukan lembur dan supplier yang mengirim bahan baku biaya ekstra yang tidak akan menerima pemesanan 2-3 bulan. Jadi akibatnya stok menumpuk dan ongkos produksi meningkat. Gaming. Jadi pada saat permintaan lebih tinggi dari persediaan, penjualan sering melakukan rantioning, yaitu hanya memenuhi sekian persen dari volume yang dipesan. Jadi misal persediaan yang ada 800 unit untuk sedangkan jumlah permintaan unit, maka pelanggan hanya dialokasikan sebesar 80% dari permintaannya. Mengetahui demikian, banyak pelanggan membesarkan ukuran pesanan mereka dengan harapan ketika terjadi rantioning mereka masih memperoleh jumlah yang cukup. Dalam kenyataan, kekurangan stok tidak terjadi setiap saat dan tidak mudah diprediksi. Jadi akibatnya itu pada saat persediaan cukup, pelanggan membatalkan pesanan mereka. Yang seterusnya itu yaitu rantioning dan Harutai Gaming 2. Jadi cara tersebut dapat merusak informasi pasar pada SC. Seterusnya, pemain di bagian hulu tidak akan pernah mendapatkan informasi pasar yang mendekati kenyataan akibat adanya motif tersebut. Mereka juga sulit membedakan antara kenaikan pesanan yang bermotif spekulasi dengan kenaikan murni dari pelanggan akhir. Cara mengulangi build-up effect. Yang pertama, pengurangan build-up effect bisa dilakukan apabila penyebabnya dimengerti dengan baik oleh pihak SC. Yang kedua, beberapa pendekatan yang diyakini bisa mengurangi build-up effect, yaitu pertama, informasi sharing. Yang kedua, memperpendek atau mengubah struktur SC. Yang ketiga, pengurangan ongkos-ongkos tetap. Yang keempat, menciptakan stabilitas harga. Yang kelima, pendekatan lead time. Selanjutnya tentang informasi sharing. Yang pertama, informasi yang tidak transparan mengakibatkan banyak pihak pada SC yang melakukan kegiatan atas dasar ramalan atau tebakan yang tidak akurat. Yang kedua, pemanfaatan teknologi yang ada dapat membantu melakukan informasi sharing. Yang ketiga, apabila data penjualan toko atau retail diketahui pada semua pihak pada SC, maka ramalan permintaan bisa dibuat lebih seragam. Yang keempat, permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan build-up effect adalah terisolasinya proses peramalan di masing-masing pemain. Yang terakhir model kolaborasi CPVR, yaitu Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, merupakan solusi yang baik untuk mensinkronkan ramalan di sepanjang SC. Saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Diara Ditya yang memperpendek atau mengubah struktur SC. Semakin panjang dan kompleks struktur suatu SC, semakin besar kemungkinannya terjadi distorsi informasi.
Dell bisa mengungguli IBM dan Apple karena struktur ST yang ramping dan pendek. Dell menerima langsung pesanan komputer dari pelanggan akhir sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini, Dell mengetahui langsung pola permintaan pelanggan akhir. Seterusnya pengurangan ongkos-ongkos tetap. Ukuran batch yang besar adalah salah satu sumber terjadinya bullwhip effect. Dengan ongkos tetap yang kecil, kegiatan produksi maupun pengiriman bisa dilakukan dengan ukuran batch yang kecil. Cara yang bisa ditempuh antara lain yaitu 1. Mengurangi waktu setup mesin. 2. Mengeliminasi kegiatan administrasi yang berlebihan pada kegiatan pengadaan. Dan yang terakhir, inovasi pada manajemen transportasi dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yudi Ma'arif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yaitu saya akan melanjutkan tentang menciptakan stabilitas harga. 1. Untuk menghindari reaksi forward buying, frekuensi dan intensitas kegiatan promosi parsial harus dikurangi. 2. Seharusnya lebih diarahkan ke pengurangan harga secara kontinu. 3. Jika ada, sebaiknya semua pihak dalam SC mengetahuinya sehingga tidak keliru. Mengukur bullwhip effect. 1. Secara konseptual, bullwhip effect tidak sulit dipahami dan memang terjadi di lapangan. Tetapi pengukuran besar kecilnya tidak mudah dilakukan. Sebuah publikasi Franso dan Waters 2000 mengusulkan ukuran bullwhip effect di suatu eselon supply chain sebagai perbandingan antara koefisien variansi dari order yang diciptakan dan koefisien dari permintaan yang diterima oleh eselon yang bersangkutan. Mengukur bullwhip effect 2. BS CV order atau CV demand, di mana CV standar deviasi atau rata-rata. Misal nilai BE sama dengan 4,73, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa variabilitas permintaan meningkat. Teramplifikasi 4,73 kali yang merupakan akibat dari kebijakan order real tersebut.